Bicara soal hasil kekayaan laut nih pemirsa, ikan adalah komoditi yang paling utama ya. Salah satu ikan yang menjadi favorit adalah tuna. Selain kandungan gizinya yang tinggi, olahan dari ikan tuna pun banyak macamnya. Mumpung di Ternate nih, kurang lengkap rasanya jika menjelajah suatu tempat tidak mencicipi kuliner khasnya. Mendengar nama sashimi tentunya sudah tidak asing lagi ya. Makanan Jepang yang satu ini ternyata ada di Ternate loh, bernama gohu. Aja ya. Gohu ikan Ternate dimasak dari ikan tuna segar yang mentah ya. Makanya banyak orang menyebutnya sebagai sashimi Ternate. Untuk membuat gohu ikan, daging tuna segar harus dipotong kecil-kecil, kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon chewy, sejenis jeruk nipis yang harum dan di dalamnya berwarna kuning. Oke. Selanjutnya apa lagi nih? Nah, sekarang untuk bumbu tumis. Iris bawang merah dan cabai rawit atau rica gufu untuk bahasa di Ternate. Setelah itu, tumis dengan sedikit minyak goreng. Minyak goreng panas dengan bawang merah dan cabai rawit ini kemudian dituangkan ke potongan ikan tuna mentah. Kemudian ditaburi kacang tanah goreng yang ditumbuk kasar. Selanjutnya apa lagi? Nah, setelah itu dicampur dengan potongan kasar daun balakama atau kemangi. Diamkan beberapa menit supaya bumbu meresap. Tada, sudah jadi nih. Gimana, gampang kan bikinnya? Nah, ini dia pemirsa, kuliner khas dari Maluku Utara. Ada pisang goreng mulu bebek. Nah, ini juga nih gohu ikan. Kalau di Jepang terkenal dengan sashiminya, kalau di Maluku Utara ini dia, gohu. Kita makan ya? Oke, kita makan dulu. Bagi masyarakat Ternate, memakan gohu ini sambil ditemani oleh roti sagu dan pisang goreng mulut bebek. Ngomong-ngomong soal mutiara nih yang katanya indah, kalau kita ke Maluku Utara ada loh yang disebut mutiara dari bibir Pasifik. Nah, kira-kira warga di sini pada tahu nggak ya ungkapan tadi? Kalau nggak salah di Morotai. Morotai. Karena di Morotai itu kenapa dibilang mutiara bibir Pasifik? Karena kan banyak peninggalan sejarah nih. Nah, juga terletak di Samudra Pasifik, makanya dibilangnya gitu. Mutiara bibir Pasifik. Mutiara di bibir Pasifik itu memang kayak ke tempatnya kita tuh di Morotai gitu. Letaknya memang di bibir Pasifik. Jadi pada saat itu juga dengan Perang Dunia Kedua, makanya kita letaknya memang di bibir Pasifik, so it's called mutiara di bibir Pasifik. Menurut saya mutiara di bibir Pasifik itu seperti keindahan yang beradanya tuh di pesisir laut. Iya deh, iya mbak. Mutiara di bibir Pasifik ya Pulau Morotai yang terletak di utara Pulau Halmahera, Maluku Utara. Pulau ini memiliki pesona laut yang luar biasa. Morotai merupakan salah satu pulau paling utara di Indonesia dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan kota paling besar di Morotai adalah Daruba yang berlokasi di sebelah selatan. Dan yang kerennya lagi, tepat di bagian utara pulau ini berbatasan langsung dengan Filipina dan di bagian timurnya adalah Samudra Pasifik. Pulau Morotai lebih terkenal sebagai bagian dari sejarah Perang Dunia Kedua. Amerika mengubah Pulau Morotai menjadi tempat yang hiruk oleh kegiatan perang. Sebagai bagian dari rencana untuk merebut Filipina dari kekuasaan Jepang pada September 1944. Tara! Wah, akhirnya saya sampai juga di Pulau Morotai. Pulau yang terkenal dengan julukan sebagai mutiara di bibir Pasifik. Nah, kali ini saya mau jalan-jalan untuk melihat pulau yang menjadi saksi sejarah Perang Dunia Kedua ini. Bang, bisa antar saya ke Nakamura? Nakamura, sekarang ya.
Kisah sejarah peninggalan penjajah khususnya Jepang masih ada di sini, tepatnya di Desa Nakamura. Nah, ini dia monumen terkenal di Morotai, yaitu Teruo Nakamura, seorang prajurit dari Jepang yang bersembunyi saat Perang Dunia Kedua. Nah, saking takutnya nih, dia tidak berani untuk keluar. Bahkan dia baru menyadari kalau perang itu telah selesai setelah 30 tahun kemudian. Kisah Nakamura menjadi perbincangan hangat pada tahun 1974 di kedua negara, Indonesia dan Jepang. Sampai-sampai patung Nakamura pun berdiri kokoh di Morotai, bahkan nama desa tempat di mana Nakamura menghabiskan persembunyiannya selama 30 tahun pun sama dengan namanya, yaitu Desa Nakamura. Sekian dulu ya pemirsa episode kali ini. Tetap cintai produk asli Indonesia. Dan jangan lupa saksikan dulu sekarang setiap Senin sampai dengan Jumat jam 10 pagi hanya di Trans 7.